Pemirsa, sebuah toko sembako di dekat halte Transjakarta Mampang Perapatan Jakarta Selatan Kamis petang jadi terbakar. Ya pemirsa, nampak kobaran api dan asap hitam membumbung tinggi ke udara. Bahkan terdengar suara letupan sedang hingga besar yang diduga berasal dari tabung gas. 13 unit mobil pemadam kebakaran dan 60 personil dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Sementara itu, arus lalu lintas baik arah Ragunan maupun Kuningan, Jakarta Selatan terpantau tersendat akibat banyaknya warga yang menonton. Selain itu pemirsa, sebuah bus pariwisata syarat penumpang terbakar di ruas tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu. Penyebab terbakarnya bus hingga kini masih diselidiki. Api berkobar hebat dari bus pariwisata yang tengah melintas di ruas tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu Jatinegara, Jakarta Timur siang tadi. Besarnya kobaran api membuat seluruh bagian bus yang tengah mengangkut penumpang ini ludes terbakar. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah sejumlah mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Ini proses pemadamannya belum jalan apa gimana, Bang? Sudah, kita sudah komunikasi dengan Sudin Damkar, sudah menuju ke lokasi. Korbannya belum ketahuan ya, Bang? Ada korban? Ketahuan. Penyebabnya? Penyebabnya kita belum tahu juga, nanti masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, seluruh penumpang langsung dievakuasi menggunakan bus lain. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 pemuda terekam CCTV saat mencuri motor di rumah kos kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Para pelaku beraksi dengan berpura-pura sebagai penghuni kos. Kamera CCTV merekam kedatangan 2 pencuri motor di rumah kos Jalan Semeru Raya, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura sebagai penghuni kos, lalu masuk ke parkiran menggunakan motor. Tak butuh waktu lama, hanya menggunakan kunci letter T, pelaku membobol dan membawa kabur sepeda motor incarannya. Aksi kedua pelaku terbilang nekat karena dilakukan di tengah keramaian lalu lalang warga. Ada anak kecil masuk, aku tutup langsung yang bonceng langsung tapi itu mereka masuk ke motornya langsung kemari, akhir kemari di sini. Yang boncengin itu langsung ke depan situ dan boncengnya langsung membuka motor saya di sini. Usai kejadian, korban segera melapor ke kepolisian dengan menyertakan barang bukti berupa rekaman video CCTV. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang wanita Parubaya nekat selundupkan 2 paket sabu dan pil ekstasi ke lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Ya, paket narkoba rencananya diberikan untuk suami dan disembunyikan di celana dalam. Petugas memantau kedatangan seorang wanita EN 35 tahun saat berkunjung ke lapas kelas 2A Salemba, Jakarta Pusat. Sipir memantaunya lantaran gerak jalannya sangat mencurigakan. Benar saja, setelah melewati pemeriksaan X-ray, petugas segera melakukan penggeledahan menyeluruh. Hasilnya, didapati 2 paket narkoba yang terbungkus rapi. Kedua paket narkoba jenis sabu dan pil ekstasi disembunyikan di celana dalam. Dari hasil uji laboratorium, sabu yang diselundupkan seberat 4,95 gram, sementara paket pil ekstasi ada 6 butir. Rencananya kedua paket ini akan diberikan kepada suaminya, FR, yang merupakan seorang narapidana. Jadi barang itu dibungkus dengan lakban hitam, kemudian ditempatkan pada area kewanitaannya. Ketika dilakukan penggeledahan ada gerakan yang mencurigakan sehingga petugas mencurigai ada sesuatu yang harus didalami untuk penggeledahan.
Saat ini pelaku beserta barang bukti sudah diserahkan ke Polsek Cempaka Putih. Dari Jakarta, Radi Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Resort Tapanuli Selatan, Sumatera Utara menangkap seorang pria yang hendak menyelundupkan 1 kg sabu. Pelaku ditangkap petugas saat turun dari angkutan umum. Ini ya. Ini siapa ini? Ini siapa ini? Ini siapa ini? Jangan jauh, Mam. Beginilah detik-detik penangkapan Saipul Bahri oleh petugas Satuan Narkoba Polres Tapanuli Selatan. Ya, kita buka ya. Oke. Ini ya, ada sabu tisu. Ini ya. Tersangka ditangkap petugas saat turun dari angkutan umum di Desa Pasa Bolas, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan. Mana? Penangkapan tersangka ini setelah petugas mendapat informasi dari masyarakat adanya seorang pria yang hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu ke Kabupaten Tapanuli Selatan. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kantong plastik yang merupakan barang bawaan tersangka. Tersangka mengaku barang haram tersebut didapatnya dari seorang bandar di Kabupaten Asahan untuk diedarkan ke Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Barang bukti yang kita sita adalah 1 plastik besar, yaitu yang diduga ini adalah sabu, dan sudah kita cek tadi kebenarannya bahwa ini adalah positif sabu. Beratnya sekitar 1012,8. Akibat perbuatannya, residivis kasus narkoba ini dijerat hukuman mati. 1, 2. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, tim Sat Narkoba Polres Cimahi meringkus 24 orang pelaku pengedar narkoba sepanjang Oktober 2024. Dari tangan para tersangka, polisi menyita ratusan gram sabu, ganja, serta ribuan butir psikotropika. Sini sabunya. Mana? Ke mana? Yuk. Naik, Bang. Itu. Oh, kan ya. Oh, Pak. Anjing batu. Oh, Oke. Mana lagi? Pengedar sabu ini berinisial RA menunjukkan lokasi persembunyian barang haram yang didagangkan tersebut pada Sat Narkoba Polres Cimahi di kawasan Cimahi, Jawa Barat. Sat Narkoba Polres Cimahi di kawasan Cimahi, Jawa Barat mendapati barang bukti sabu seberat 359 gram. batu bos. Batu. Siapa itu tuh? Arahnya mana? Polisi juga menangkap pelaku pengedar narkoba di wilayah hukum Polres Cimahi sebanyak 24 pelaku pengedar narkoba yang berhasil diringkus sepanjang bulan Oktober 2024. Berimprovisasi ya. Kita lihat dari barang bukti yang sudah kita amankan ya, mereka menggunakan alat-alat media untuk menyembunyikan atau menyimpan pada saat mereka melakukan penjualan ya, narkobanya itu dengan menggunakan tabung PCR ya. Dulu kita lihatnya pada saat zaman COVID ya, ini untuk pipetnya ya. Dari pengungkapan kasus narkoba ini, polisi berhasil menyelamatkan sekitar 10.000 jiwa. Atas perbuatan pelaku, terancam hukuman berat. Beberapa kasus berdasarkan barang bukti mengancam pelaku dengan maksimal hukuman mati. Pemirsa, seorang raja copet spesialis angkutan kota diciduk tim Klewang saat Reskrim Polresta Padang di dalam angkot. Ya, pelaku sudah beraksi di 30 lokasi di wilayah hukum Kota Padang, Sumatera Barat.
Petugas kepolisian dari tim Klewang Satreskrim Polresta Padang menangkap copet di angkot jurusan Pasaraya Kuranji, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku yang selama ini dikenal sebagai Raja Copet Kota Padang akhirnya tak berkutik saat ditangkap. Saat dilakukan penggeledahan, petugas mendapati sebuah jimat dan uang palsu pecahan Rp100.000 yang disimpan di dalam dompetnya. Petugas juga mengamankan sebuah tas dan map plastik yang biasa digunakan pelaku untuk menutupi tangannya saat beraksi mencopet di angkot. Pelaku mengaku telah beraksi di 30 lokasi di wilayah Kota Padang di dalam angkot. Dengan modus mengganjal atau menutupi tangannya dengan map yang dibungkus plastik, jadi seolah-olah itu sekitar 30 cm atau 40 cm.